berlebihan mas. Lah kenapa Pak? Orang yang nomor satu sayang itu Pak Camat mas. Ini kan di kalangan Karang Taruna mas. Kalau di kalangan kecamatan itu Pak Camat, tapi kalau di kalangan Karang Taruna kecamatan saya berarti Yes, Mas Adit gitu. Oke. Gimana mas kabarnya mas? Alhamdulillah untuk saat ini berusaha baik-baik saja dan baik-baik terus mas. Kok berusaha mas? Itu maksud seperti apa? Yang namanya keadaan kita nggak tahu mas. Tapi kalau kita inginnya sehat, kalau kita kan nggak tahu nanti takdirnya seperti apa. Maksudnya kita tetap berusaha terus. Karena sehat itu perlu diusahakan mas. Dengan itu kalau diem nggak usaha ya nggak bakal sehat. Bagus sekali ini motivasinya atau petuahnya. Mas Adib Kusnul Ma'arif ini lahirnya di Demak ya? Ya. Di Demak. Terus sejak kecil itu hobinya apa sih mas? Kok bisa terjun ke organisasi? Kalau kecil saya sebenarnya saat kecil ya. Saat kecil saya cenderung berkarakter pendiam. Jadi orang tua saya kadang sampai heran dengan saya ketika mungkin orang seumuran saya yang mungkin belum usia SD mungkin waktu itu bermain kesana kemari, tapi saya terlihat malah lebih nyaman untuk diam di rumah gitu. Itu salah satu karakter yang mungkin saya kecil. Namun masuk pada usia SD juga saya mulai berani untuk membuka diri, karena itu memang sebuah kebutuhan. Pernah saya menjadi karakter yang mungkin pendiam, tapi itu malah justru memberikan hal yang kurang baik atau orang termasuk berdampak negatif bagi saya dan orang sekitar saya. Sejak saat itu saya mencoba untuk menjadi karakter yang lebih terbuka. Jadi kebalikan ya mas, saat kecil pendiam, setelah dewasa pecicilan gitu kan? Yo bukan pecicilan, bukan ya. Sorry, ini bukan pecicilan. Maksudnya itu dalam arti aktif gitu ya, aktif dan terbuka gitu. Jadi awal itu waktu masuk SD mulai sedikit terbuka, dan waktu masuk SMP sejak saat itulah saya mulai masuk ke organisasi. Itu awal mula kenal dengan organisasi. Berarti awal mula kenal organisasi dari SMP ya? Dari SMP. Terus untuk saat ini kesibukannya apa sih mas? Untuk saat ini kesibukannya ngomong dengan ngobrol rasan-rasan. Nah ini anehnya kalau ditanya kesibukannya selalu begitu. Mungkin yang ditanya aktivitasnya ya. Ya. Selain di sini ya. Ya nggak apa-apa lah. Aktivitasnya apa gitu? Aktivitas selain di sini ya mungkin yang sehari-hari saya juga kerja. Saya juga mungkin ikut di beberapa organisasi yang berarti itulah mas, kerja, organisasi, keluarga juga. Orang tua saya. Saya masih punya orang tua. Saya tuh kaget mas pas ngomong keluarga mas. Saya kira itu udah resmi. Orang tua saya itu resmi. Saya kira orang tua saya nggak resmi. Dalam arti resmi sudah menikah. Belum mas. Belum ya. Alhamdulillah. Oke. Boleh diceritain nggak mas untuk awal mula bisa jadi ketua Karang Taruna Kecamatan Sayung? Awal mula kalau saya bilang nggak boleh gimana mas? Kita harus boleh di sini karena ini milik saya. Ya mungkin awal mula ini mas. Itu kan kalau di Karang Taruna periode saya dan teman-teman saat ini merupakan periode pertama setelah vakum. Jadi bisa dibilang Karang Taruna saat ini mati suri. Dulu memang sudah pernah ada, namun vakum, arahnya mati ya. Iya. Terus pada era saya dan teman-teman ini mulai bangkit kembali. Dan awal mula saat itu seperti sesuai prosedur yang ada, memang setiap Karang Taruna Kecamatan Sayung dimulai dengan temu karya. Itu forum oleh pemuda Sayung lah bergerak dengan Karang Taruna. Nah disitulah awal mula pemilihan atau pembentukan Karang Taruna Kecamatan Sayung. Sebenarnya waktu itu saya merupakan salah satu orang yang bisa dibilang baru, karena sebelumnya saya tuh jarang pulang Sayung. Saya aktivitas di Semarang, kerja di Semarang, kuliah di Semarang, jadi lebih banyak kerja di sana. Namun pada saat mendekati masa pemilihan atau pembentukan Karang Taruna Kecamatan Sayung saat itu, kebetulan saya mulai sering pulang ke rumah, mulai berinteraksi dengan teman-teman, termasuk juga mulai berinteraksi dengan Karang Taruna tingkat desa. Berawal dari interaksi dengan Karang Taruna tingkat desa, waktu itu juga ada teman yang ikut
ikut aktif di situ, sering ngobrol, akhirnya muncul keinginan dari satu teman atau salah satu beberapa teman lah di Karangtaruna Desa, Mas nanti beberapa waktu kemudian akan ada pemilihan anggota kecamatan Sayung. Nah dari situlah teman-teman yang merekomendasikan. Ya mungkin dari teman-teman punya pandangan lain tentang saya, meskipun saya masih awam dan masih bisa dibilang baru mengenal Karangtaruna, tapi itu pesan atau mungkin titipan amanah dari teman-teman. Itu awal. Nah tapi menjelang pemilihan, menjelang pembentukan Karangtaruna, itu saya juga ngomong sama teman-teman. Itu kan memang saya kerja Semarang, tapi H-1 pemilihan. Oh ini tugasnya ini wilayahnya ini. Nah, jadi seorang yang ada ikut dengan kita dalam pengurus itu dia sudah paham dulu dengan karakter, dengan tugasnya masing-masing. Itu yang saya maksud sistem. Jadi ketika saya minta, saya kan lalu lintasnya mungkin tidak terlalu sering di Sayung. Jadi ketika saya minta, Mas ini ada agenda ini, saya minta tolong, saya diwakili, saya minta tolong ini dibantu, saya minta ini diarahkan. Jadi di Sayung sudah ada orang atau personil yang siap. Misalnya dari saya, ya meskipun belum bisa sempurna, tapi paling tidak kita berusaha saling melengkapi. Itu sistem yang pertama saya bangun di Sayung, karena saya sadar suatu saat saya pasti akan mengalami ketidakseimbangan. Jadi saya siap-siapnya di situ membangun sistem di Sayung. Lalu di Semarang juga, karena ini di Risma JT kan sebenarnya saya masih baru Maret kemarin masih dilantik. Baru beberapa bulan baru dilantik sebagai ketua umum. Nah di Risma JT ini juga saya ingin berusaha menerapkan sistem yang sama. Jadi kurang lebih saya mulai pendekatan terhadap pengurus saya mulai pendekatan penjelasan terhadap kader-kader yang ada di Risma JT bahwa tugas mereka ini, kapasitasnya ini. Ya nanti saya kan juga sadar saya mungkin tidak bisa maksimal jamnya di Risma JT di Semarang. Jadi ketika saya minta bantuan, saya minta tolong, minta diwakili, teman-teman yang di Semarang sudah ready, dia sudah paham alurnya, sudah tahu kapasitasnya, sudah tahu jalurnya, sudah tahu segala hal, dan dia harus kemana, pada siapa dia sudah tahu. Itu sistem yang coba saya terapkan. Ya, ini ketika saya masih di tempat kerja yang mungkin di luar Demak, Semarang ya, saya kerjanya di Kendal. Jadi tidak ada hal yang urgent karena di Demak, saya coba komunikasi sama teman-teman yang di Sayung Demak. Itu ketika ada hal urgent di Masjid Agung atau di Risma JT, ya saya konfirmasi ke teman-teman yang di sana. Itu ketika saya mungkin belum bisa, tapi ketika saya bisa, saya akan berusaha hadir, mendampingi minimal itu. Jadi membangun sistem, membangun SDM, terus juga komunikasi. Itu sih yang saya terapkan. Gini, seandainya itu ada satu kegiatan yang bertepatan Mas, bareng, jamnya bareng, harinya sama, itu lebih mementingkan yang mana Mas? Antara di Kecamatan Sayung, Karangtaruna, atau yang di Risma JT? Ini pertanyaan yang sekiranya setiap apapun jawaban saya salah Mas. Ya, salah pertanyaan jenengan mungkin jangan memilih mana. Ketika saya memilih yang mana, memilih salah satu, itu serasa ada salah satu hal lagi yang tidak saya pilih. Dan di situ saya salah. Setiap jawaban di sini gak ada yang salah. Jadi gini, ya mungkin saya mau sedikit memperbaiki redaksinya aja. Oh iya, gak apa-apa. Ketika ada dua hal yang bersamaan, kira-kira mana yang akan didahulukan, gitu ya maksudnya ya. Tapi kebetulan jamnya sama juga. Nah, jadi gini, saya di sini akan melihat satu tentang skala prioritas Mas. Itu juga pasti orang-orang paham lah tentang skala prioritas itu mana yang lebih kita prioritaskan. Saya yakin di antara kedua hal itu memang waktu bersamaan, tempat berbeda, jangkauan juga berbeda. Tapi prioritas dan posisi atau kapasitas kita di dua tempat itu pasti berbeda. Misal di Sayung itu saya sama-sama ketua ya. Di sana bisa diwakilkan enggak? Apakah saya harus ke sana? Dan itu ketika saya nggak ke sana dampaknya apa? Itu minimal 3 itu. Di Semarang kan juga saya ketua. Saya akan coba evaluasi terkait prioritasnya. Dan di sana saya sebagai apa? Bisa diwakilkan enggak? Ketika saya nggak hadir dampaknya apa? Nah, dampak yang paling buruk itu kan ketika saya nggak hadir antara bubar atau antara nggak jalan lah misalnya gitu ya. Nah saya kan prioritasnya seperti itu. Tapi ketika mungkin di lain tempat
ketika saya hadir, oh ini masih bisa diwakilkan sama teman yang lain, nah itu kan coba saya ambil solusi seperti itu. Jadi biar dua-duanya juga tetap jalan, ya meskipun ada mungkin kekurangan, yaitu hal yang kita wajari karena kita sudah pasti komunikasi sejak awal, kurang lebih seperti itu. Jadi dua-duanya tetap jalan, jangan disuruh milih salah satu. Kalau bisa dua kenapa harus satu kan gitu. Nah, kadang orang suruh memilih, padahal kita bisa dua-duanya. Nah itu yang kurang tepat itu. Sangat super sekali ini. Kalau tidak salah saat ini Mas Adip ini kerjanya kan di Kendal ya Mas. Saat Mas bidang usahanya itu loh, bidang jasa apa bidang? Kalau bidang usaha di tempat perusahaan bekerja itu nantinya perusahaan saya akan bergerak di bidang jasa elektronik rumah tangga, produksi elektronik rumah tangga. Tapi kemampuan saya, pekerjaan yang saya bidangi, kompetensinya di dunia teknik atau dunia konstruksi. Itu bidang saya. Sesuai dengan jurusan yang diambil berarti ya? Iya, emang tahu jurusan saya apa? Teknik. Teknik apa? Teknik banyak loh Mas. Teknik sipil kan? Mesin, listrik, industri, informatika. Mas Adip dulu ambil teknik apa? Saya sipil. Iya kan teknik sipil. Oke. Ngomong di sana juga sebagai apa ya? Paling utama ya Mas jabatan di perusahaan itu. Ini bukan paling utama. Di atas saya masih ada orang lagi. Iya pokoknya ya sebagai manajer lah. Ya. Itu gimana ya dari kecamatan sebagai ketua, Prinsip Cita ketua, di perusahaan juga sebagai manajer orang yang dihormati. Ini gimana sih caranya kok apa ya ada cara bagi waktunya itu seperti apa juga? Pekerjaan pasti diberikan oleh staf-stafnya di Karang Taruna dan di Risma Cita pasti dicari-cari oleh anggotanya. Itu gimana Mas? Repotnya? Gimana apanya? Repotnya. Mas ya. Nah, ya. Ya. Gini Mas, ya tadi ya selain skala prioritas, saya juga pasti ada pembagian waktu harus saya sih Mas. Selama waktu itu, waktu tersebut ya, waktu itu adalah waktu kerja, waktu tersebut adalah waktu kerja, waktu di lapangan di perusahaan, saya akan berusaha fokus di pekerjaan saya. Karena biar bagaimanapun, ketika saya di perusahaan, itu saya juga membawa nama Karang Taruna Kecamatan Sayong, saya juga membawa nama Risma Cita. Itu jadi saya juga harus tetap menjaga nama baik yang saya bawa organisasi itu tetap berada di perusahaan. Ya pasti ketika kerja ya saya memprioritaskan pekerjaan karena memang di situ yang seperti Mas Sobirin tadi posisinya krusial. Mas Opin Ulala. Opin Ulala. Ya, jadi gitu Mas. Karena saya harus tetap fokus di sana karena jadi ketika saya fokus dengan pekerjaan saya, secara tidak langsung saya berusaha membangun nama baik organisasi yang saya ikuti dari luar. Jadi, oh masnya ternyata ketua Karang Taruna, oh masnya ternyata ketua Risma Cita. Nah, secara tidak langsung opini yang terbangun di lingkungan pekerjaan saya seperti itu. Jadi saling ada keterkaitan, termasuk sebelumnya saya juga menjelaskan ke teman-teman organisasi baik di Sayong maupun di Semarang, saya alhamdulillah di perusahaan posisi ini diberi jabatan ini, amanah ini, tugasnya ini. Ya, tujuan saya ya bukan untuk pamer atau apa, tapi ya satu mungkin agar teman-teman juga termotivasi karena biar bagaimanapun juga ini salah satu berkah dan manfaat ya dari organisasi. Saya jujur seperti itu. Selain itu juga agar teman-teman paham kondisi saya. Kadang kan teman-teman kalau tidak saya info, mungkin ada beberapa yang beranggapan kok kue angel men nek dihubungi Mas yang kerja kok angel men nek kon mulih kok angel men masih padat. Nah, saya berusaha memberitahu agar teman-teman saling memahami keadaan. Oh, mungkin ini Masnya sedang ketika saya sudah menjelaskan keadaan saya di tempat kerja, terlalu teman-teman yang saya dan di Semarang tahu. Jadi ya saling memahami lah. Ngoten Mas, ya, kalau terkait pembagian waktu ya pagi kerja, sore kadang ke Risma, weekend, Sayong seperti saat ini gitu. Bagian waktunya. Ngomong-ngomong ya, kan Mas Adip ini bukan jomblo lagi. Ini kapan Mas untuk melangsungkannya Mas, untuk menghalalkannya? Ya, pandungane mawon Mas, terus diparingi lancar, tapi jenenge kan mesti ono ya. Oh iya. Ya, untuk saat ini ya mugi-mugi wae diparingi lancar segera mungkin lah. Jenenge wong kadang
jari ini wong mas, soalnya aku jurung lakoni, wong nek nikah ki jari ini ujiannya abot. Oh iya mas. Dan sesuai kapasitasnya masing-masing. Kadang mungkin ada orang saya dua-duanya juduyono, mungkin ada hal lain yang menjadi hambatan atau mungkin hambatannya finansial nggak ada, mungkin yang lain. Nah, macam-macam. Dan untuk saat ini ya semoga dapat dilancarkan, semoga segera dipertemukan dengan jadi yang di luar sana ini udah nggak jomblo lagi ya. Udah ada stempelnya. Stempelnya sah, habis nikah. Stempelnya tuh masih dalam tanda kutip belum sah gitu. Belum sah. Untuk dukungan orang tua itu seperti apa mas? Ya alhamdulillah kalau dukungan orang tua masih alhamdulillah support mas, karena saya berusaha setiap hal yang saya ikuti, setiap hal yang aktivitas saya berusaha terbuka dengan orang tua. Jadi orang tua juga tahu aktivitas saya kemana, ngapain, sama siapa, dan terkadang juga ada orang lain yang secara tidak langsung menyampaikan, oh ini aku ketemu anakmu nih kono. Nah itu kan, jadi jangan pernah membatasi diri nih. Jadi kan secara tidak langsung orang lain tersebut itu mengkonfirmasi keberadaan kita, oh ternyata si saya di sana. Apakah ada rasa bosan mas atau rasa jenuh dalam menjalani hidup ini atau menjalani organisasi ini gitu mas? Nah, senang jenuh dalam hidup ini ya ngerti mas ya kamu gitu. Nah, jadi apa ya? Kalau bosan atau jenuh menurut saya enggak sih mas, karena mungkin ya saat ini kan kita masih usia produktif untuk beraktivitas sebanyak mungkin ya. Karena juga saya berpikir ya mungkin saya merasakan di setiap tempat yang saya singgahi itu punya kelebihannya masing-masing yang sepertinya itu saya butuhkan. Jadi saya berusaha untuk mengambil sisi positifnya. Nah, pasti juga mungkin negatif ada, tapi kan lebih banyak positifnya. Itu terkait dengan beberapa hal, beberapa tempat yang terkait dengan jenuh. Jadi kalau soal jenuh, insya Allah ya sampai saat ini alhamdulillah enggak. Tapi kalau soal capek, iya. Oh, beda ya. Jenuh, bosan sama capek beda ya. Oh, beda. Capek sama bonus. Bosan itu beda. Ya, kalau bosan atau jenuh kan kaitannya sama rasa. Iya. Capek kan kaitannya sama fisik. Gitu. Ada pengalaman yang unik nggak mas? Atau menyebalkan itu dalam organisasi? Kalau unik atau menyebalkan apa ya? Belum ada sih mas. Berarti belum pernah menemui hal yang unik ya? Kok aneh banget sih mas? Biasanya kan ada yang unik-unik atau yang menyebalkan gitu. Ya kalau unik ya ada, cuman mungkin saat ini agak lupa mas. Mungkin kalau udah ingat tak kasih tahu ya. Oh gitu. Ibaratnya ini mas, nanti telepon saya kalau pasti. Memori kita tuh, otak itu kan pasti banyak menyimpan kenangan-kenangan ya. Dan mungkin cerita unik itu bagian yang tertimpa kenangan yang lain susah nyari. Gitu. Berarti udah ketimpa dengan yang lebih menyedihkan ya mas. Menyenangkan. Oke. Ada pesan mas untuk anak muda sekarang? Anak muda sekarang ya, dan semuanya lah, jangan anak muda sekarang ya, aja. Pokoknya untuk anak muda lah di zaman sekarang atau yang akan datang gitu. Jangan datang berarti orang tua mas. Sekarang muda akan datang jadi orang tua. Iya. Kalau saya pesan ya mungkin secara umum tidak terlalu banyak sih. Cuman prinsipnya saya satu. Karena tanpa umlinas itu aja sih, sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat bagi sesamanya dan itu sih. Jadi ya kalau hanya ingin menjadi orang baik, jenengan cukup bekerja, menafkahi keluarga, anak yang punya ya, ternafkahi itu Anda bisa menjadi orang baik. Tapi di sini saya berusaha mengajak jenengan dan teman-teman yang lain, jadilah sebaik-baiknya manusia. Seperti Runas. Ya. Tidak hanya baik, nah, kalau hanya baik ya jangan kerja, berangkat, pulang, tidur, istirahat, berangkat kerja. Nah itu kan menafkahi keluarga itu sudah termasuk orang yang baik. Tapi saya ingin mengajak agar menjadi sebaik-baiknya orang. Nah, itu ya nggak cuma baik untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Itu sih.